kebanyakan orang yang wetonnya tulang wangi ini itu adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kepekaan secara metafisik. Kebanyakan, hampir semuanya. Kalau tulang wangi pasti peka, sensitif dengan metafisik. Pasti itu. Tentunya perubahannya yang kita cermati adalah pergeseran dari makna sakralnya malam satu suro. Yang sudah dipikir bahwa malam satu suro itu malamnya para demit, setan bergentayangan. Itu tadi kita ulang lagi. Karena zaman dulu belum ada kayak gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Obrolan santai minum. Ini juga ada cemilan, Mas? Iya, boleh Om, silakan. Teman-teman, balik lagi di Opsan bareng Om Hao, Ya. bareng Amai. Nah, kita bakalan membahas satu hal yang seru lagi nih, berkaitan dengan suatu malam ya Om. Iya, yang mencekam ya. Yang menakutkan ini kalau kita sebut, tapi ini disclaimer juga, jadi nanti kita ceritakan tidak menyinggung tentang kepercayaan dan juga suku tertentu gitu. Jadi betul. kita mengobrolkan ini dari sudut pandang yang mana nih? Kita beredelin nih Kita nanti. beredelin, Kita Om, ya. banding-bandingkan ya. Betul. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman, kita juga mau ngasih tahu kalau misalkan obrolan santai itu tayang 2 kali selama seminggu. Iya, Ya Om ya, malam Selasa Malam. malam. Iya. Dan juga Sabtu malam. Sabtu malam. Nah, tadi untuk malam Selasanya ini ada early access Early untuk access membership. Untuk membership. Jadi teman-teman bisa daftar membership untuk mendapatkan video paling baru sebelum yang lain nonton. Iya, jadi tahu duluan nih. Bisa cerita-cerita. Tadi jangan cerita nanti dari spill. Oh iya, Gitu. jangan di-spill karena ini Iya. seru banget pembahasan kali ini, Iya. yaitu tentang malam Satu suro. Nah ini. Gila. Nah Om, gilanya lagi, malam satu suro kemarin itu bertepatan dengan malam Jumat. Iya, pasnya. Kliwon. Iya. Jadi triple combo. Triple combo. Nah itu dari segi energinya seperti apa sih Iya. Om? Ya sebenarnya kalau malam satu suro, malam Jumat Kliwon itu ya beda apa Mas? Berbeda, memang memiliki satu keistimewaan. Istimewa ya? Istimewa pasti karena kan tahun baru. Nah, tahun baru Islam atau Hijriah ini juga bebarengan dengan tahun baru Jawa atau pas bulan Suro. Gitu. Nah, ini kita lihat dari yang sering kita kenal selama ini. Kalau satu Suro itu pestanya para demit, malam yang wingit, malam yang menakutkan, keluar banyak, nggak boleh pergi kemana-mana. Nah, ini sebenarnya ada mindset kita yang sedikit keliru, itu yang berkaitan dengan film-film yang judulnya serupa, misal Malam Dendam Satu Satu Suro, Oh, iya. Pembalasan Satu Suro, Bangkitnya Malam Satu Suro, kan gitu ya. Iya. Atau pas malam Jumat Kliwon gitu, jadi gabung Mas. Itu sebenarnya pikiran kita, tapi sebenarnya ini malam yang sangat baik, tahun barunya. Tahun baru. Jadi mungkin bisa disamakan dengan tahun baru Masehi, tahun baru Imlek gitu, tahun baru Saka, kan gitu sebenarnya sama semua. Jadi justru dirayakan dengan sukacita, gembira, dan tentunya doa bersama, make a wish lah kalau di Iya. malam tahun baru ini positifnya. Nah, malam ini juga ibarat kata disakralkan dan dikeramatkan. Nah, tentunya yang merayakan ini kan tidak hanya bangsa manusia, tapi juga makhluk astral. Gitu, sehingga menginspirasi untuk memproduksi film itu, tapi didramatisir dengan kejadian-kejadian horor yang mencekam. Gitu. Jadi orang pikirnya takut Mas kalau malam satu suro ada sundel bolong, misalkan gitu. Ada pembalasan di situ, banyak kecelakaan, ya sebenarnya setiap hari juga sama. Tapi Om, Iya. ini ada kaitan dengan propaganda Belanda nggak sih Om zaman dulu gitu, sama kayak misalkan kayak malam Jumat itu malam yang angker itu ada nggak sih? Enggak ada. Itu sebenarnya menjadi satu budaya yang itu tercipta dari film sebenarnya. Film. Gampangannya nih, ini secara gampangannya seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam di malam satu suro itu atau satu Muharram atau pas ini kok Jumat Kliwon, itu sebenarnya malam yang sangat keramat Mas, yang berkaitan dengan spiritual. Spiritual. Iya, jadi orang di malam-malam ini akan banyak mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, bahkan dianggap wingit untuk hajat-hajatnya masing-masing. Hajat. Nih ngomongin tentang hajat, tempat keramat dan tempat wingit, apakah
hajat itu dilakukan dengan intensi positif atau negatif? Tergantung, bisa dua-duanya. Kita ambil contoh misalkan ada sendang untuk pemandian. Nah, orang datang sini mungkin tujuannya untuk padusan, pembersihan, tapi ada juga yang mereka ingin buang ilmu, larung sajen untuk tujuan negatif, atau untuk menarik kodam, macam-macam untuk membuka gerbang komunikasi. Jadi tergantung hajatnya. Dan itu bisa? Bisa. Ya. Dan lebih manjur? Boleh dibilang keyakinannya dulu. Jadi setiap hari itu sama, tapi keyakinannya itu menimbulkan satu energi yang bisa menarik. Oke, jadi bukan karena malam satu suronya, Om? Boleh dibilang bukan menurut saya. Gitu. Karena itu diciptakan. Karena gini, kalau saya sebut itu sebenarnya malam untuk kita bersuka cita. Ya kayak menyambut ya. Tahun baru aja ya, gitu. Jadi kalau kita sebut ya, disclaimer juga, bersuka cita kemudian nggak terus minum sampai malam bakar-bakaran, enggak. Tapi bagaimana kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa di malam yang baik kan gitu, Mas. Bukan sesuatu yang seram, malah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi message negatifnya terciptanya itu tadi yang saya sebutkan kan gitu. Nah, memang kalau namanya tahun baru Jawa berarti kan dirayakannya kebanyakan yang besar dirayakan sebenarnya seluruh dunia, tapi kebanyakan ini kan menjurus pada suku Jawa gitulah. Berarti emang yang menciptakan keangkeran dan horor-hororan itu dari film berarti, Om ya? Iya, film kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tertanam di pikiran. Nah, ini yang kemudian menjadi seperti hal yang menarik, Mas. Entitas-entitas itu untuk mempropaganda entitasnya sendiri yang membuat untuk itu, karena rasa takut orang dan mengundangnya itu loh. Tapi itu kan di malam satu suro. Kalau misalkan malam satu suro plus Jumat Kliwon, itu energinya sama aja apa beda juga? Ya tentunya bertepatan ini kan double, Mas, tentunya. Menjadi sesuatu hal yang justru sesuatu peristiwa yang jarang terjadi. Yang sangat langka. Jadi memang energi yang ditanamkan di situ sangat luar biasa kan gitu. Iya. Jadi emang bisa berpengaruh, Om ya, antara keyakinan dan ritual-ritual itu dijalankan sehingga dengan malam satu suro terus plus malam Jumat Kliwon itu energinya bisa lebih besar dan bagus gitu ya. Tapi ada kaitannya nggak sih, Om, sama perwetonan gitu ketika malam Jumat Kliwon dan malam satu suro? Iya, kalau weton tentunya lebih ke Jumat Kliwonnya, Mas, nggak ada kaitannya dengan satu suronya karena beda. Gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang satu suro yang bisa dikaitkan dengan weton, sering kita kenal dengan istilah weton tulang wangi. Nah, itu saya lupa untuk rinciannya apa gitu ya, nanti bisa searching atau bisa disematkan. Nah, orang-orang yang memiliki weton tulang wangi ini biasanya ketika akan mendekati satu suro, mereka mengalami beberapa gejala-gejala secara non medis. Misalkan gampang capek, emosi tinggi, lebih peka, itu juga bisa kesurupan. Karena tulang wangi ini sendiri satu weton istimewa yang sangat dekat dengan dunia spiritual. Saya kurang tahu ya apakah Jumat Kliwon itu masuk, kayaknya mungkin bisa drop itu pas tanggal 1 itu kalau yang Jumat Kliwon. Nanti mungkin bisa di searching ya, saya lupa soalnya. Untuk kan ada nama weton-wetonnya itu ada, Mas. Itu weton apa itu, tapi saya nggak tahu kalau Jumat Kliwon kayaknya ya. Dulu saya pernah bahas tapi saya lupa gitu. Nah, banyak itu yang dikerjakan. Nah, ini bisa kalau kita hubungkan satu surat dengan Jumat Kliwon itu pas waktunya, momen menentunya. Tapi kalau satu surat dengan weton secara langsung tidak ada, tapi secara tidak langsung ada, yaitu berkaitan dengan yang memiliki weton tulang wangi. Iya. Gitu. Karena sempat viral waktu itu bahas tentang tulang wangi tahun kemarin kalau nggak salah. Yang mendekati surah, nggak salah, obrolan Sani sempat bahas sih, sedikit di-spill gitu. Menarik, berarti ada dampaknya, Om ya, sama orang-orang weton tulang wangi itu tadi ya? Iya. Oke, apakah itu dampaknya lebih melemahkan apa menguatkan, Om? Iya, lebih melemahkan, karena singgungannya energinya cepat. Ibarat kata ini mau habis masanya, Mas. Jadi itu dikuras semua kuotanya, baru nanti setelah satu surah ada recovery. Lah orang ini harus mau melakukan beberapa tirakat-tirakat untuk bisa memulihkan itu. Gitu.
Ini drop banget biasanya kalau mau surau, memang benar. Malah ngedrop ya? Ngedrop, nggak jadi super power iya, gitu Om? Dan ini secara non medis ya, kalau secara medis memang ada beberapa hal gitu, tapi secara non medis memang cepat lemas, gampang emosi, cepat mood swing, terus gampang sensitif interaksi dengan makhluk astral setelah mimpi-mimpi sesuatu hal gitu, karena resonansi energinya sangat kuat bersinggungan dengan malam satu suro gitu. Ntar Om, kayaknya aku kayak merasakan hal itu deh Om. Iya, coba buka kalau penasaran. Apakah tahu wetonnya kan? Tahu. Mungkin masuk dalam kategori Weton satu suro tidak? Ya, Itu, soalnya malam emang lihat suro. ini kayak tidak enak gitu loh. Iya. Apakah itu berpengaruh Om? Maksudnya apakah pas hanya di malam satu suro atau H-1 atau H+1-nya Om kira-kira Om? 1 bulan 40 hari sebelumnya sudah berpengaruh. Capek. Hamin 40 Mas, sampai H+40 kayaknya. Sampai bulan suro habis. Lemesnya itu emosinya, nggak stabilnya, labilnya. Wah, repot banget. Karena mereka yang memiliki frekuensi dan masuk, jadi kan melewat ya, misal ini bulan suro, dia tuh ngelewatin border gitu loh Mas. Kayak pesawat turbulensi lah. Nanti habis setelah suro lewat ya normal lagi. Jadi nikmatin aja lah 1 bulan. Kalau yang mereka tulang wangi ini. Repot banget jadi Om ya. Dan tadi cara pencegahannya, adakah ritual-ritual kayak gitu ada Om ya? Tentu beda-beda saya sebut ya. Mungkin ada istilah sembahyangan. Kemudian ada juga yang dilakukan tirakat itu. Dan saran saya mungkin membatasi ya, bukan berarti berhenti sama sekali. Membatasi interaksi dengan entitas astral ataupun hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Oke, tapi kalau misalkan seseorang itu enggak ngeh ya Om ya, tentang bahwa dia adalah weton tulang wangi dan ada interaksi dengan metafisik secara tidak sadar, itu cara pencegahannya gimana Om? Kalau gimana ya, kayak gini harus tahu ya Mas, karena gini, kalau kayak orang sakit ya, dia misal kena suatu penyakit gini, kalau kemudian nggak dikonsultasikan ke orang yang paham, misalkan di sini dokter ya nggak tahu Mas, nggak bisa dikira-kira. Jadi mungkin nanti yang di sini aja lah, penasaran lah, nanti nyari-nyari aja yang tergolong tulang wangi apa. Kalau merasakan itu ya berarti kita klop dengan apa yang kita bicarakan. Karena saya lupa ya Mas kalau itu mendeskripsikan itu. Jadi sangat berpengaruh intinya Om ya, antara malam satu suro terus dengan weton tulang wangi, tapi nggak ada kaitannya dengan ini Om, berarti apa, kejadian-kejadian janggal mungkin ketika lahir atau apa? Kalau itu beda-beda Mas. Kalau yang kejadian janggal atau apa, nah kebanyakan orang yang wetonnya tulang wangi ini itu adalah mereka yang memiliki kemampuan atau kepekaan secara metafisik. Kebanyakan, hampir semuanya. Jadi boleh dibilang ya kayak gampangnya anak indigo lah gitu, orang indigo gitu, gampangannya gitu. Pasti kalau tulang wangi pasti peka, sensitif dengan metafisik, pasti itu. Gitu. Buat teman-teman Nah, yang punya berarti bisa tulang dibayangkan wangi kan kalau mendekati bulan ini keserot energinya kayak apa. Iya benar. Satu lagi biasanya juga mendenging telinga. Kuping ya. Iya benar Om, sepakat Om. Gitu biasanya. Iya. Kadang susah tipis. tidur juga kalau malam. Ini terus nanti logikanya itu gangguan, ya itu memang gangguan, tapi ini kita sebutkan dalam ranah non medisnya. Iya, secara gangguan metafisik gitu. Kalau yang logika lainnya itu ranah sendiri gitu. Yang kita bahas tentang spiritual metafisik supranatural gitu ranahnya. Kan dari tadi yang kita bahas ini kan tentang weton ya Om ya. Dan kaitannya dengan energi malam satu suro. Tapi ada nggak sih Om, maksudnya oknum-oknum gitu, kita sebutnya oknum ya, yang melakukan kegiatan negatif gitu dari energi di malam satu suro plus malam Jumat Kliwon, kayak santet kayak gitu, apakah emang lebih dahsyat? Apa ritual ketika ngambil keris 3 keris? Iya. Justru begini Mas, kalau menurut saya untuk yang menyalahgunakan ini setelahnya. Jadi ini tahun baru, kemarin misal ya, ini berarti masuk minggu-minggu bulan ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan itu. Gitu. Tapi sebenarnya di bulan-bulan atau hari-hari biasa juga bisa Mas. Iya. Kembali lagi ke keyakinan, udah gitu kalau kita sebut. Oke, jadi
energi ini nggak berpengaruh ya, energi malam Jumat Kliwon plus 1 Suro ini bagi mereka gitu ya? Cuma kan ada beberapa yang tidak boleh menggelar pesta pernikahan karena bulan Suro ini adalah bulan berkabung, ada gitu juga. Jadi lebih untuk kita banyak berdoa, itu ada juga yang mempercayai. Maksudnya yang tidak ini, karena habis ini kemudian setelah bulan Suro nggak ada banyak hajatan. Ini besar kan bulan apa? Bulan besar sekarang itu banyak hajatan nih Mas. Setelah itu karena nggak boleh gelar gitu. Nggak hamin sebulan ya, plus sebulan gitu ya. Itu salah satunya karena memang ada sejarah di masa lampau. Gimana gitu. Gimana itu? Ya tentang ini, tentang apa kesedihan. Itu mungkin nanti bisa searching aja, dulu pernah cerita gitu. Tapi mungkin bisa cari-cari juga. Jadi tapi salah satu yang bisa saya jelaskan bahwa bulan berkabung gitu. Jadi dulu ada keluarga atau sahabat Nabi yang terkena musibah, meninggal gitu. Dan ini memang bulan untuk tidak mau bersenang-senang, tapi lebih untuk berdoa. Iya, gitu teman-teman. Jadi bukan karena itu ketika nanti nikah di salah Suro nikahnya sama demit atau gimana gitu sebenarnya ini salah persepsi yang fatal ya Mas. Orang fatal banget. Suro itu bulan hantu gitu. Sebenarnya enggak, itu karena pikiran mindset ini loh. Kadang karena nonton TV, nonton film, terus yang bangkit sundel bolong apa gitu kok bulan Suro. Enggak Mas, jadi nama yang keramat dan menakutkan, padahal enggak itu. Dan maksudnya tahun baru. Gitu. Iya, makanya aku juga dengar malam 1000 jin, malam kebangkitan, dedemit dan lain-lain itu sebenarnya emang waktu ketika aku di Jawa aja. Kalau di Jawa Barat itu kayak malam 1 Suro tuh nggak ada ngapa-ngapain Om. Iya kan, karena 1 Muharram lebih tepatnya. Kalau ini kan dirayain 10 Muharram biasanya. Iya kan, ini lebih mengarah tahun baru Jawa, berarti untuk kami ini suku Jawa yang merayakan dan bertepatan dengan 1 Muharram, 1 Hijriah kan gitu Mas. Iya, pertepatannya. Tapi Suro itu kan bulan pertama dalam kalender Jawa sebenarnya. Kalau bulan pertama dalam kalender Islam kan Muharram gitu. Gitu Mas yang membedakan. Iya, makanya kaget aja aku ketika ternyata di malam 1 Suro di Jawa tuh kayak banyak hal gitu loh yang dilakukan gitu loh, kayak nyuci keris, jamasan, biasanya ya kan, terus kayak ada ritual-ritual ya kebudayaan Jawa lah lebih tepatnya. Nah, sedangkan di Sunda nggak ada Om. Jadi kalau malam 1 Suro ya udah nggak tahu juga itu kalau malam itu tuh malam 1 Suro nggak tahu. Taunya ya malam 1 Muharram itu ada pengajian biasanya di masjid. Ada pengajian ya. Nggak ada gitu. Nah ini kan gini Mas Ame, tadi kan berkaitan dengan di Sunda nggak ada ya. Tapi kalau yang sepengetahuan dari Mas Ame sendiri, kalau Sunda Wiwitan seperti apa Mas? Apakah ada tradisi serupa gitu? Apakah ada apakah ada tahun baru Sunda gitu? Sedengar aku sih nggak ada. Cuman kalau Sunda Wiwitan kan emang beda sendiri ya Om ya. Agak berbeda gitu kebudayaannya, lebih kental gitu. Biasanya sama, nggak berbeda jauh dengan di Jawa. Itu ya ada upacara-upacara, ritual-ritual yang berkaitan sama pusaka-pusaka. Gitu aja sih Om. Itu ritualnya pusaka juga? Pusakanya diapain Mas? Dijamas? Dicuci. Itu ada hari-harinya khusus nggak? Apa pas 1 Muharram juga atau? 1 Muharram itu, malam-malam sama kayak malam-malam purnama, nyuci, terus kayak dulu tuh pernah ngelihat pusakanya tuh bukan keris Om, tapi kayak tombak apa kujang gitu. Lebih aneh malah. Kalau kujang kan biasa masuknya kayak keris. Kulit macan. Oh. Kulit macan segede apa Mas? Gede banget Om. Kayak yang emang buat bentuk macan gini. Ada yang bentuk macan, ada yang wapak-wapak itu di belakangnya udah tulisan Arabnya. Oh, kayak dirajah ya. Kayak dirajah kayak gitu. Itu dimandiin. Apa diminyakin? Dimandiin terus diminyakin. Ya dicelup air gitu. Pas malam 1 Suro. Iya. Dicelup, dipakai hair dryer, dikeringin. kayak aneh, makanya kayak ngumbah. Kayak di grooming ya. Kayak di grooming. Itu aneh banget sih. Maksudnya kalau di Sunda biasa kayak Sunda gaul gitu lah, yang pusat-pusat kota kayak gitu malam 1 Suro nggak ada. Biasa makan seblak, gitu ya? Makan cilok seperti biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Iya. Sebenarnya yang saya garis bawahi tadi kalau tentang jamasan di Jawa pasti Mas dilakukan setiap malam 1 Suro. Itu tadi sama pusaka atau mustika dimandikannya pas itu dijamas, dan ada pengurasan gentong misalkan di mana pesarian
Imogiri. Jadi dikuras mas airnya itu setiap 1 suro. Ada yang larung sesaji, bahkan di pantai-pantai selatan tuh rame. Ya, di Parangkusumo itu rame, orang banyak nyekar di situ. Gitu. Nah ini sebenarnya sama, cuman makna gini, kalau di Jawa kan ada spesifik tahun baru Jawa atau 1 suro, mungkin di Sunda tadi disebutkan itu, tapi karena ini akhir tahun atau awal tahun secara penanggalan Islam itu, jadi dianggap hari yang baik untuk melakukan jamasan. Jamasan adalah menjamas atau membersihkan, memandikan, dalam artian mengurus ya, merawat gitu benda-benda pusaka. Jadi tidak berarti di sini kemudian musyrik, tapi membersihkan, ibarat kata kayak kita nyuci kendaraan lah gitu mas. Serentak gitu ya om ya. Serentak, iya, karena dianggap hari yang baik. Event lah ya, ada event lah ya, iya, ibarat kata om ya. Event itu, jadi sebenarnya sama antara Sunda dengan Jawa. Ya, sekarang untuk kita komparasi ya perbandingan. Dan itu emang dari dulu apa om? Iya, memang dari para leluhur dulu. Satu kepercayaannya dilakukannya. Kalau Om Hao lihat nih Om, dari zaman dulu gitu, dari cerita-cerita kakek nenek sampai sekarang, itu ada perubahan nggak sih Om? Iya, tentunya perubahannya yang kita cermati adalah pergeseran dari makna sakralnya malam 1 suro. Ya sudah dipikir bahwa malam 1 suro itu malamnya para demit, setan bergentayangan. Itu tadi kita ulang lagi. Karena zaman dulu belum ada kayak gitu mas. Bahkan ada film kan malam 1 suro, pembalasan dendam 1 suro, santet 1 suro. 1 suro itu sebenarnya bahasa marketing yang dikenal semua orang tahu gitu loh mas, 1 suro. Karena maaf kata ya, kalau sekarang kan kita nonton horor tuh ya kebanyakan kan budaya Jawa yang diangkat. Di situ ada tari, sinden. Iya sih. Itu aja terus gitu. Nah ini jadi mas 1 suro karena sesuatu yang melekat itu yang ditarik gitu loh mas. Iya. Itu yang menurut saya ada pergeseran budaya. Kalau zaman dulu mungkin 100 tahun, 200 tahun lalu orang nggak kenal kayak gitu. Dianggapi malam sakral aja. Nah, ditambah lagi orang-orang tua kita, kalau malam 1 suro jangan pergi jauh, jangan keluar rumah gini. Bedanya sama setiap hari. Iya. Gitu. Nanti diculik ini, kecelakaan, kan gitu ya. Tapi iya Om, maksudnya banyak didengar cerita-cerita gitu ya. Ya malam 1 suro dia motoran kecelakaan. Terus ada yang keluarga mobilnya masuk jurang. Itu kayak apa itu koinsiden? Apakah emang ada pengaruh Om dari gara-gara kepercayaan itu yang akhirnya menimbulkan energi yang besar sehingga terjadi hal seperti itu? Ya sebenarnya pertama kan gini mas, kalau kita anggap itu nggak bisa satu aja bisa kasih kesimpulannya. Yang pertama bahwa kalau accident itu setiap hari ada mas. Itu sih. Itu nggak masuk gini, maaf kata ya, selama 11 bulan tuh nggak ada kecelakaan sama sekali ya mungkin. Terus baru bulan itu banyak kecelakaan, itu ya itu boleh dimasuk akal, tapi setiap hari kan ada. Berarti ini mitos. Oke. Kemudian yang kedua, bahwa kecelakaan-kecelakaan itu terjadi ketika disinggungkan dengan kejadian-kejadian entitas astral. Menurut saya juga setiap hari bisa terjadi. Iya juga. Itu. Nah, mungkin ini adalah momen yang pas dipergunakan oleh entitas astral untuk menyelakakan karena orang itu berpikir demikian. Itu yang ketiga, itu fakta menurut saya. Pemanfaatan. Bukan mitos, bukan fakta ya, tapi bukan mitos gitu. Pemanfaatan si makhluk gaib ini berarti ya. Iya, tergantung mindset orang itu. Gitu. Kembali ke mindset teman-teman. Gitu, sebenarnya ini bulan yang sakral dan bulan yang baik, mas. Jangan terus dipikir kayak gitu karena pergeseran, kalau tadi ditanyakan Mas Ami itu pergeseran. Maknanya berubah ya. Iya. Jadi emang baiknya gimana Om ketika kita menyikapi nih di era indeks ekonomi nih, menyikapi tentang malam 1 suro itu baiknya seperti apa? Iya, tentunya kita banyak berdoa. Karena ini malam tahun baru. Gitu. Ada baiknya tadi kalau ziarah, berkunjung, padusan itu baik. Iya, karena menyambut malam yang baru, tahun yang baru, di malam itu berarti kita membersihkan diri. Kenapa? Kita berharap lebih baik dari tahun kemarin. Itu makna spiritualnya. Seperti halnya pusaka dimandikan, berarti kita kan juga harus memandikan diri kita. Padusan. Gitu. Oh iya. Maksudnya benar berarti ada ya kalau menutup tahun yang kemarin, kita membuka lembaran yang baru di tahun berikutnya. Jadi orang juga ada yang dimandiin Om ya? Iya. Nah itu apakah sebuah ritual kah? Apakah sebuah anjuran kah? Atau sebuah mitos? Iya, menurut saya semuanya bisa terjadi tergantung hajatnya. Anjuran tentu iya toh mas. Buat kata kita mau masuk bulan Ramadan, bulan puasa aja kan padusan mandi. Kemudian pembersihan itu tadi. Tapi mitos juga bisa, misalkan ini saya untuk mengalah berkah atau apa itu. Karena mitos kan
dipercayai banyak orang tapi belum bisa dibuktikan, kan gitu. Tapi ada pantangan khusus gak sih Om sebenarnya ketika kita berada di malam satu suro yang emang bukan tadi itu mitos-mitos yang emang pada akhirnya dimanfaatkan oleh makhluk astral, tapi emang beneran pantangan yang nggak boleh masyarakat lakukan? Iya, tentunya kalau pantangannya tergantung daerah, Mas. Hukum adatnya seperti apa. Misalkan di Jawa, beberapa orang nggak boleh pergi ke tempat ini, atau nggak boleh menyelenggarakan pernikahan, atau mereka yang meninggal di bulan itu dianggap memiliki satu tuah, sehingga makamnya dijaga, atau yang gitu juga. Jadi, apa yang menjadi satu pantangan itu tercipta dari aturan setempat. Itu. Untuk tidak boleh menggelar ini, nah ketika itu menjadi pantangan, aturan menjadi hukum adat. Nah hukum adat ini tidak mengikat tapi kuat. Itu yang diyakini gitu. Hukuman yang diyakini. Iya, tidak tertulis tapi kuat hukum adat itu sifatnya. Jadi pantangan-pantangan ini pada akhirnya tercipta itu karena keyakinan dari keyakinan tadi Om. Iya. Karena termasuk ini ada apa kalau malam satu suro itu Topo Bisu Mubeng Beteng di Jogja. Apa itu Om? Jadi mengelilingi benteng keraton itu dengan tidak berbicara sama sekali. Ada yang seperti itu juga karena maknanya kan untuk sakralitas ya. Oke. Gitu. Jadi nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol. Main handphone. Iya. Berarti memang jalan mengelilingi benteng keraton di Jogja. Di Solo ini juga ada. Itu dan nggak boleh berbicara. Jadi Topo Bisu bertapa tidak berbicara. Berpuasa tidak berbicara. Puasa ngomong gitu ya? Oh, nggak ngomong. Jadi apa? Harus diam selama perjalanan itu. Berjalan keliling benteng keraton itu dengan berdiam diri. Tidak berbicara. Tidak berbicara. Diam, ya. Topo Bisu. Itu untuk apa Om? Tujuannya macam-macam, Mas. Misalkan Macam-macam untuk juga. ketenangan, untuk merecharge energi. Mungkin tadi ya beberapa orang yang otot tulang wangi. Kemudian ada juga yang mengalah berkah, tirakat. Mungkin ingin punya hajat, ingin kesampaian di tahun yang baru, itu atau memiliki nazar. Mungkin juga bisa hajatnya beda-beda. Tapi ini contoh-contoh yang bisa kita deskripsikan, gitu. Dan itu dilakukan pada malam satu suro. Iya. Nah itu dalam kegiatan sebutannya Om ya? Ya, dalam ritual atau kegiatan tersebut ada pantangan-pantangannya nggak sih Om? Salah satunya tadi nggak boleh berbicara. Kalau misalkan berbicara nyeletuk gitu kaget gitu ngomong hukum kasar. adat nanti yang berbicara mungkin kayak nyepi ya kalau tahun baru Saka. Ya harus siap Mas itu. Tapi kayak kita yang sering ngomong kayaknya nggak cocok. Kecuali kalau kita memang pure sendiri ya. Namun ini mungkin lebih efektif ketika kita lakukan sendiri sih. Nggak bawa keluarga gitu ya. Kalau bareng-bareng susah ya Mas untuk anak-anak sekarang gitu. Susah ya, Mas? Saya ajak mungkin mereka nyeletuk, nggak bisa. Mungkin hanya mereka yang jiwanya tua gitu. Kan tua nggak selamanya raga ya, jiwanya soul gitu. Saya sih belum pernah ikut gitu, tapi mungkin saya lebih nyaman sendiri sih, introvert. Iya. Aku sih kepikiran coba sama tim KTJ kayaknya susah banget kayaknya dia melakukan ini. Nah, sini ngomong refleks nanti. Nah, kita nggak kehabisan kata-kata ya. Iya. Kan kalau misalkan tadi ini Om ya, melanggar pantangan ketika ritual itu kan atau kegiatan tadi kan yang muncul hukuman dari adat atau budaya ya kan. Nah, kalau misalkan yang umum nih Om, yang diyakini atau yang tersebar luas di masyarakat gitu kayak yang nikahan, jangan di waktu-waktu ini dan ketika dia nggak percaya tetap melaksanakan pernikahannya, itu menurut Om? Ya, ini malah pernah saya ngalami seperti ini Mas, tetangga sendiri itu ngelarnya pas satu suro, ya nggak kenapa apa sih Mas gitu, karena mungkin niatnya ya. Jadi nanti pertanyaannya mungkin loh kok itu bisa ngomong gini, ini nggak bisa dijelaskan secara logika Mas. Memang ada yang menggelar itu juga ya nggak terjadi apa-apa, tapi kan kita aslinya nggak tahu Mas, di rumah tangga itu ya semuanya ada ujian, tapi ketika itu nggak diinfokan ke orang yang kita nggak tahu sejatinya seperti apa maaf kata yang amit-amit ini, apakah ada konflik, susah punya omongan, mungkin rezeki seret ya kita nggak tahu Mas. Tapi setahu saya nggak ada apa-apa, biasa-biasa nggak terus meninggal gitu. Nggak sampai sarannya yang nambah orang gitu loh Mas. Kalau yang tadi kan kita sebutkan, yang tahu hanya rumah tangga itu sendiri. Tapi saya pernah gitu, bahkan diperingatin orang, maaf kata karena garis keras gitu. Nggak percaya dengan secara
secara sudut pandang kejawennya nggak percaya gitu. Tuh, tapi digelar gitu tetap jalan-jalan aja. Ya biasa aja, nggak ada angin badai, nggak ada apa. Tapi masalah keluarga kan nggak diceritain. Saya nggak tahu, ya itu itu saya kurang tahu. Itu urusan gitu. pribadi. Ya kayak ibarat kata ada pertanyaan, Om itu ada orang apa pipis di hutan, kesurupan, ada nebang, kok nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu yang di lapangan toh. Logikanya kan gitu. Kita bandingkan, ya ini juga sama. Kalau saya nggak tahu kabarnya ya karena nggak deket kan. Kalau hari ini saya nggak tahu gitu. Tapi waktu itu sempat diperingatkan, kenapa harus gelar ini, gini-gini. Ya. Saya nggak percaya begituan. Iya, sama gitu aja gitu. Garis keras gitu ya maksudnya. Ya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Pas hariannya, tapi nggak tahu berikutnya. Gitu. Ya, jadi nggak ada kejadian atau melanggar pantangan itu yang suka. Ya, kecuali kalau diyakinin Mas, mungkin dari satu belah pihak keluarga ada yang nggak percaya itu, satunya sangat percaya, itu saya nggak tahu itu yang terjadi. Karena jadi tarik menarik itu hukum alam satu itu. yakin, satu enggak itu Om ya. Nggak hitungan weton kan ada beberapa orang nggak percaya, ada yang percaya kan gitu kan. Percaya itu bukan berarti musyrik atau ini ya, tapi menghargai nggak jauh? Gimana ya, mempercaya itu, ya Mas yang jelaskan. Jadi percaya bahwa iya itu akan menarik sebenarnya, apapun itu. Kalau kita percaya positif ya datang positif dan sebaliknya. Law of attraction gitu. Nah itu. Karena hukum adat ini Mas, orang yang melanggar juga nggak apa-apa. Iya juga. Ya berkata risiko tanggung sendiri kali kalau hukum pidana, hukum perdata, karena ada hukum yang mengikatkan secara tertulis gitu loh maksudnya. Jadi ya nggak langsung ketika pantangan itu dilanggar nggak langsung skakmat gitu, langsung mati gitu. Enggak, belum pernah nemuin kayak gitu sih. Tapi nggak tahu ya sekarang gitu. Apakah ada efeknya itu kan kita nggak tahu gitu loh setelah itu. Tapi kalau ujian rumah tangga nggak harus suruh nikah juga kena semua kan gitu. Iya juga sih Om, ada aja ya. Ada aja lah, siap-siap aja makanya. Iya tadi ngambil kesimpulan yang tadi Om. Jadi sebenarnya ya kayak kecelakaan pasti ada aja tiap hari. Iya. Ya kan, ribut di rumah tangga ya kadang tiap hari ada. Tapi ya ini loh Mas, pikirannya karena sudah tersugesti itu loh. Itu maksudnya. Tuh teman-teman, tersugesti demit di malam satu suro akhirnya membawa demit itu mendekat Om ya. Karena orang sudah kena itu menganggap ini malam sakral, keramat melihat pusaka di jam sini ada hantu, ngasih sajen, ada ratu ritual, laku-laku ritual gini-gini, ya udah itu tercipta. Itu yang kemudian menjadi market pasar yang menarik nih kalau kita cerita kayak gitu. Lagi itu loh Mas, itu. Jadi gitu teman-teman, malam satu suro sebenarnya malam yang baik ya Om ya. Nggak ada kaitannya sama hantu-hantuan, apalagi 1000 jin lah, apalagi sama santet satu suro lebih kuat lah, nggak ada. Judulnya kan serem Mas, santet satu suro. Kayak yang iya gitu Om ya, kayak yang dahsyat gitu loh. Terus bisa santet malam Selasa, santet Minggu, apa bisa semuanya. Mau santet 1 tahun baru, 1 Januari gitu. Putus soalnya. Ya namanya sih Om, serem sih Om Suro ya kan. Iya, daripada santet 1 Januari sama santet 1 Suro, sama 1 Januari, 1 Suro. Gitu. Jadi nggak ada ya hal-hal horor sebenarnya ya teman-teman. Gitu loh ya. Justru malah kita berbahagia, kita banyak doa menyambut malam tahun baru ya, gitu. Tahun baru Islam gitu, yang bertepatan dengan tahun baru Jawa gitu juga, dengan beberapa hal-hal yang dianggap positif. Tujuannya kalau kita punya hajat besar, kita doakan semoga diijabahi di malam itu. Amin. Setelah tahun sebelumnya mungkin kita ada yang tidak terwujud, kita yang masih melakukan banyak hal yang kurang baik, ini lebih baik lagi. Salah satunya simboliknya adalah mandi Mas. Mandi. Istilahnya mandi. Dijamas kan macam-macam. Kita sendiri juga perlu mandi bersih, mandi besar, mandi junub ya. Nah, pesan-pesannya Om buat orang yang taunya malam satu suro ini angker Om. Ya apa ya, tergantung menyikapi sih menurut saya. Kita kan tidak bisa memaksakan apa yang dipikirkan, yang diketahui. Jadi ya kita maknai ini malam yang baik gitu aja. Tuh, jadi tergantung pikiran kita. Semua malam baik ya Om ya. Iya. Kita law of attraction, semua malam baik, semua hari baik, sehingga di kehidupan kita semuanya akan berjalan baik. Amin. Oke, cukup mungkin Om? Iya, kita cukupkan ya. Jadi kita ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram, 1 Hijriah dan 1 Suro. Semoga tahun ini kita lebih baik ya, menjadi pribadi yang lebih taat beribadah, spiritualitas yang semakin terupgrade gitu. Dan untuk teman-teman yang bertepatan juga dengan
Tulang Wangi saya harapkan juga jangan panik dengan hal ini. Lakukan hal-hal yang baik, tirakat, puasa, ibadah lebih dikencengi. Kalau mau kemana, misal ziarah aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan terlalu sensitif tapi terlalu menguras energi dan kita terlalu berpikir negatif, justru itu malah entitas astral gampang menyerap kita. Karena pas lemah-lemahnya tuh. Jangan parno, jangan panik, sikapi positif Om ya. Iya. Oke, ya. Makasih untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sini. Dan tak lupa juga dukung channel Obrolan Santai dan juga tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi wonten sapinaringan rahayu sakum dumadi.